Dari semua motor yang seluruhan di jalan udah menjadi fakta kalau kalian pasti jarang banget lihat motor Suzuki kan? Padahal dulu merek ini punya reputasi sebagai motor tangguh dan keren. Dan fakta mengejutkan yang bikin sakit hati, di tahun 2023, Suzuki cuma berhasil jual 10.000 unit motor di Indonesia. Sedangkan Honda bikin angka fantastis 4 juta unit. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini murni kesalahan Suzuki atau ada permainan kejam di belakang layar? Gimana ceritanya Suzuki yang dulu sering bikin kita ngiler sama Shogun dan Smash, sekarang cuma jadi nama yang ngambang di statistik penjualan? Jujur WKW kangen banget sama motor Smash bapak yang dulu waktu kecil sering diantar jemput pakai motor satu ini. Walaupun sekarang Smash dianggap rongsokan sama generasi sekarang, tapi kenangannya itu mahal banget, bahkan gak bisa dibeli. Kita lihat dari data biar kalian ngerti betapa kontrasnya posisi Suzuki dibandingkan pemain lain. Pada Oktober 2023, penjualan motor di Indonesia menunjukkan dominasi Honda yang kayaknya nggak ada tandingannya. Honda menjual total 4 juta unit sepanjang Januari sampai Oktober. Yamaha 1 juta unit sepanjang Januari sampai Oktober. Kawasaki total 22.950 unit. Sedangkan Suzuki, nah ini mulai miris. Total 10.011 unit sepanjang tahun. Dan TVS 6.715 unit. Dari total penjualan motor di Indonesia yang mencapai 5 juta unit sepanjang 2023, Suzuki hanya menyumbang 10.000 unit. Apa dari kalian ada yang jadi fans Suzuki sejak kecil hanya karena nonton Satria Baja Hitam? Nah, itu acara wajib setiap minggu pagi jam 7:30. Kalau kalian memiliki cerita yang sama pasti relate banget. Film ini disponsori oleh Suzuki, dan waktu itu Wek mikir, wah motor Suzuki keren banget. Pendekatan marketing ini sebenarnya jenius. Suzuki berhasil memanfaatkan psikologi anak kecil. Ketika kita udah dicuci otaknya dari kecil, begitu dewasa otomatis ada attachment emosional. Ini mirip banget sama strategi McD yang jual Happy Meal buat narik hati anak-anak. Mereka nggak cuma jual burger tapi juga mainan. Ketika dewasa mereka bakal bernostalgia dan pengen balik lagi ke sana. Jika di kota kalian ada Mixu es krim, beberapa dari mereka juga jual mainan anak dan bahkan playing zone buat anak. Dan strategi Suzuki ini sempat berhasil. Setelah Satria Baja Hitam tayang, penjualan Suzuki naik signifikan. Apalagi waktu mereka meluncurkan motor legendaris Shogun 4 langkah yang berani head to head sama Honda. Bahkan Suzuki mendekati komunitas ojek buat memperkuat branding mereka. Tapi kemudian di tahun 2000-an, peta persaingan berubah total. Strategi psikologi anak kecil dihancurkan oleh strategi Samudra Biru dari Yamaha. Samudra Biru adalah istilah dalam strategi bisnis yang berarti menciptakan pasar baru yang belum tersentuh kompetisi, alih-alih bertarung di pasar lama yang sudah penuh pesaing. Konsep ini muncul dari buku Blue Ocean Strategy karya Wei Chan Kim dan Rene Mauborgne. Buku ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat menciptakan Samudra Biru dengan menghadirkan produk dan layanan yang inovatif, membedakan diri dari kompetitor, dan menciptakan permintaan baru. Berbeda dengan Samudra Merah yang penuh persaingan berdarah-darah untuk merebut pangsa pasar yang sudah ada. Samudra Biru fokus pada menciptakan ruang baru di mana kompetisi tidak relevan. Misalnya Yamaha menggunakan strategi yang sama ketika pertama kali menggemparkan Indonesia. Alih-alih bersaing langsung, Yamaha membuka segmen baru dan menciptakan tren yang akhirnya memaksa Honda mengikuti jejaknya. Nah, di pertengahan tahun 2000-an, Yamaha datang dengan strategi Samudra Biru ini. Jadi mereka sadar, kalau head to head langsung lawan Honda, itu sama aja kayak gelandangan ngelawan konglomerat, nggak bakal menang. Alih-alih bersaing di pasar yang sama, Yamaha bikin pasar baru yang belum digarap Honda. Contohnya mereka meluncurkan Mio, skutik otomatis pertama yang awalnya ditargetkan buat perempuan. Saat itu Honda nggak punya motor sejenis, dan strategi ini sukses besar.
Penjualan Yamaha naik drastis, bahkan sempat melampaui Honda selama beberapa bulan. Ini bikin Honda panik dan akhirnya meluncurkan Vario lalu Beat buat ngejar ketertinggalan. Yamaha justru makin terus bikin segmen baru. Mereka meluncurkan Jupiter MX 135, motor bebek sport yang gak ada lawannya. Nah, kemudian ada Vision 150, motor sport 150cc pertama di Indonesia yang sukses besar. Dan sekarang strategi ini digunakan lagi oleh Yamaha dengan meluncurkan Yamaha NMAX dan Aerox Turbo yang belum ada di pasar. Apakah Honda bakal ikut ngejar? Atau mungkin Honda makin gelisah karena inovasi Yamaha yang semakin hari semakin brilian? Tapi intinya Yamaha bikin Honda tetap sibuk ngejar, sementara Suzuki mereka cuma nonton dari kejauhan. Suzuki sebenarnya sempat mencoba masuk ke pasar baru, tapi hasilnya nihil. Contoh, mereka meluncurkan motor Arashi, bebek dengan lampu di bodi mirip skutik-skutik modern. Sayangnya motor ini gagal total. Karena takut ambil risiko lagi, Suzuki memilih fokus ke pasar yang udah ada. Tapi masalahnya mereka juga nggak kuat bersaing di pasar itu. Desain motor Suzuki sering dibilang aneh. Contohnya Skywave atau Skydrive yang punya lampu depan besar kayak alien. Dan bahkan sekarang Suzuki Avenis yang desainnya malah kelihatan kayak monster atau keledai. Gambot tapi kaki-kakinya kecil, nggak sesuai selera kita. Dan kenapa desain mereka aneh? Karena Suzuki lebih fokus ke pasar India. Mereka memprioritaskan selera orang India yang ternyata beda jauh sama selera orang Indonesia. Di India motor konservatif dengan desain simpel lebih laku, tapi di Indonesia konsumen lebih peduli tampilan daripada performa mesin. Mas Pras, apa yang membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyimpulkan bahwa distributor sepeda motor Honda dan Yamaha bekerja sama dalam membentuk harga? Nah, di tengah semua masalah ini muncul berita bahwa Honda dan Yamaha melakukan kartel di pasar motor metik. Pada 2016, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU menggelar sidang terkait dugaan ini. Dan KPPU menjatuhkan denda kepada Honda dan Yamaha pada tahun 2017. Honda dikenai denda sebesar 22,5 miliar, sementara Yamaha harus membayar denda sebesar 25 miliar. Keputusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021 setelah menolak peninjauan kembali yang diajukan kedua perusahaan ini. Akibat dari kasus kartel mereka, harga motor metik di Indonesia jadi melambung. Dan Suzuki yang jadi saksi mengaku nggak menaikkan harga motor metik mereka, meskipun Honda dan Yamaha menaikkan harga. Alasannya karena Suzuki nggak punya daya saing. Kalau mereka ikut naik harga, pasar yang kecil itu bakal hilang sepenuhnya. Sayangnya langkah ini juga nggak banyak membantu, karena meskipun harga Suzuki lebih murah, konsumen tetap memilih Honda dan Yamaha. Nah, kenapa? Karena brand image Suzuki udah terlalu lemah. Jadi kalau kita simpulkan kenapa Suzuki kalah di Indonesia, ada banyak alasan. Mulai dari strategi marketing yang salah, desain yang nggak sesuai selera pasar, sampai persaingan brutal dari Honda dan Yamaha. Tapi inti masalahnya adalah Suzuki gagal beradaptasi. Sekarang dealer Suzuki banyak yang tutup, salersnya pindah ke Honda dan Yamaha, dan Suzuki makin sulit bangkit. Mereka terlalu fokus ke pasar India, sementara pasar di Indonesia dibiarkan mati perlahan. Buat kalian yang masih punya motor Suzuki di garasi, mungkin ini saatnya buat bangga. Karena di masa depan motor Suzuki bisa jadi barang langka yang punya nilai nostalgia yang tinggi. Generasi sekarang lebih memilih desain daripada durabilitas yang ditawarkan oleh Suzuki. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Suzuki masih punya harapan di Indonesia? Atau udah waktunya mereka angkat tangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan subscribe WikiWek jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif. Terima kasih.